Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6724-6725. Kebangkitan ke-18. Saat suara berat Dev berhenti, sosoknya tiba-tiba melesat di udara. Kekuatan kekacauan yang terpendam di sekitarnya tiba-tiba bangkit, dan cahaya abu-abu yang semula tertahan menerobos belenggu meridiannya, melonjak keluar melalui pori-porinya dan membungkus jubah abu-abunya yang lebar. Angin kencang merobek kain itu, ujung jubahnya robek dan berdesir. Angin kencang membawa tekanan primordial yang berat dan luas, menyebabkan angin kencang di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Mengaum. Pedang penebas naga secara otomatis terhunus, dan raungan naga yang jernih dan mendominasi bergema di seluruh lembah. Jeritan pedang mengguncang kehampaan, mengaduk lapisan riak udara yang terlihat. Di inti pedang hitam pekat, lapisan energi pedang ungu yang terkondensasi naik, terjalin dengan gumpalan cahaya kabur dan kacau. Dua kekuatan yang berlawanan menyatu tanpa celah, menjalin bersama busur tebal dan berat cahaya pedang ungu kabur, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Saat cahaya pedang mengalir, kehampaan runtuh inci demi inci, retakan spasial halus menyebar keluar di sepanjang tulang punggung pedang, setiap garis terukir dengan prinsip-prinsip Taoisme yang kacau tentang kembalinya segala sesuatu ke ketiadaan. Agnes mengikuti di samping Dev, tangan putihnya yang ramping bergerak cepat, ujung jarinya membentuk segel ilahi es kuno dan rumit. Ini adalah segel primordial yang diwariskan selama 10.000 tahun oleh garis keturunan Dewa Es. Dengan setiap gerakan segel, uap yang sangat dingin yang melayang di antara langit dan bumi dengan panik menyatu. Energi dingin yang tak terlihat melonjak dari lapisan batuan bawah tanah, angin kencang di ketinggian, dan celah-celah kehampaan, melingkari lengan bawahnya yang indah. Desis. Desis. Dingin yang ekstrim menghancurkan udara di sekitarnya, seketika mengembunkan uap air menjadi embun beku. Kristal es heksagonal kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, berputar dan berterbangan ke bawah. Kristal es membiaskan sinar matahari, berubah menjadi pita biru es yang panjang dan berkilauan yang melilit pergelangan tangan dan lengannya. Pola Dewa Es yang rumit mengalir di permukaan es. Setiap pola dipenuhi dengan hukum dingin ekstrim langit dan bumi. Rasa dingin meresap ke dalam tulangnya, bahkan membekukan angin kencang seketika menjadi es yang menggantung. Tidak jauh dari sana, Zier, berdiri anggun dengan jubah ungu, tiba-tiba melihat kilasan kejutan di mata ungunya yang jernih dan tembus pandang. Sebelumnya, ia telah mempersiapkan diri untuk mengerahkan seluruh kultivasi hidupnya dan menahan serangan jiwa suci ke-13 gagak emas Hao. Ia telah mengerahkan energi abadi primordialnya, cahaya ungunya meredup, hanya berharap untuk menukar nyawanya dengan luka dan menahan Dewa Emas Agung ini. Dev dan Agnes tiba-tiba melancarkan serangan, dua kekuatan mereka yang sangat berbeda namun sama-sama murni memecah kebuntuan dan memaksa pertarungan sengit. Dalam sekejap, Zier, dengan energi abadinya yang bergejolak, dengan anggun memutar pinggangnya dan mundur ke samping. Dengan sepenuhnya melepaskan posisinya untuk menghadapi serangan utama gagak emas Hao, tangannya yang ramping mencengkeram gagang pedang ungu, bilahnya mengarah ke tanah, diam-diam mengumpulkan momentum. Dengan sengaja meninggalkan celah, ia merobek celah dalam serangan mereka, matanya yang dingin dipenuhi kewaspadaan, siap untuk mengisi celah dan menyerang kapan saja. Dua semut dewa emas biasa, dengan kultivasi rendah dan fondasi dangkal, berani menantang makhluk tertinggi dari ras dewa, mengundang kehancuran kalian sendiri. Gagak emas Hao melihat ke bawah dari atas, jubah suci emasnya berkibar tanpa angin, hamparan cahaya emas yang luas meledak di sekelilingnya, kekuatan suci unik dari Dewa Emas Agung runtuh seperti gunung yang runtuh dan laut yang bergelombang, menghancurkan seluruh lembah. Ia menggenggam tongkat Kaisar Dewa dengan 5 jarinya, dan pedang suci tertinggi, yang diwarisi dari Dewa Gagak Emas kuno, berputar di udara. Banyak rune suci emas pada pedang menyala satu demi satu, dan cahaya pedang yang menyala-nyala dan menyilaukan mengembun, berubah menjadi gelombang pedang tebasan horizontal setipis sayap jangkrik dan secepat guntur. Serangan pedang ini tidak mengandung satupun gerakan mewah. Itu murni kekuatan suci primordial dari Dewa Emas Agung. Swoosh! Pedang itu menebas langit, merobek udara dan menghasilkan suara tajam yang memekakkan telinga. Gelombang suara menggema, menyebabkan bebatuan berjatuhan dari tebing di kedua sisi lembah. Retakan menyebar dengan cepat, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu oleh cahaya pedang ilahi. Bahkan sebelum cahaya pedang tiba, tekanan panas dari logam cair menyelimuti Dev dan Agnes. Rambut mereka tertiup angin panas, dan kulit mereka terasa seperti ditusuk jarum. Minggir! Suara Zier yang jernih dan dingin menembus udara, membawa esensi keabadian dan membelah angin yang menderu. Cahaya abadi meletus di bawah kakinya, dan dia berubah menjadi kabut ungu yang cepat menghilang, langsung muncul di hadapan keduanya.
Pedang ungunya menebas. Bang! Dua pancaran cahaya ungu dan emas yang sangat kuat bertabrakan dengan keras, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat semua pembudidaya di lembah tidak dapat membuka mata mereka. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu keluar, mengikis lapisan batuan tebal dan menimbulkan awan debu hangus. Aura abadi ungu yang terkonsentrasi dan mendominasi dengan paksa memutus cahaya pedang suci. Cahaya spiritual emas yang hancur berhamburan seperti pecahan kaca, meleleh dan hangus saat benturan, meninggalkan lubang-lubang kecil yang menghitam tak terhitung jumlahnya. Dev tidak berhenti sejenak, memanfaatkan celah yang cepat berlalu saat Zier memblokir serangan itu. Benih hukum spasial di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan penuh, energi spiritual di dalam meridiannya melonjak dan bergetar, dan teknik teleportasi kekosongannya didorong hingga batasnya. Sosoknya melesat 3 kali berturut-turut, setiap teleportasi merobek 1 inci kekosongan, meninggalkan riak spasial abu-abu yang cepat berlalu. Dengan 3 langkah, ia langsung memperpendek jarak hingga 100 kaki, mendekati gagak emas Hao hingga jarak 3 kaki. Jarak ini adalah garis kematian yang dikunci oleh indera suci dari Dewa Emas Agung, dan juga jarak pembunuhan yang sempurna bagi kekuatan kekacauan untuk dilepaskan. Tulang punggung pedang penebas naga bergetar hebat saat Dev memeras esensi kekacauan terakhir dari dantiannya. Api kekacauan abu-abu naik di sepanjang bilah pedang, berjalin dengan cahaya spiritual jalur pedang berwarna ungu. Api abu-abu keunguan itu terbakar tanpa suara, tanpa panas yang membakar, namun memancarkan aura pemusnahan yang mengerikan. Api ini tidak membakar daging atau tumbuh-tumbuhan. Ia secara khusus menggerogoti fondasi Dao Agung, melarutkan pola hukum, dan melenyapkan esensi artefak suci. Itu adalah awal dari semua hukum, dan juga akhir dari semua hukum. Tebas. Bibir Dev sedikit terbuka, satu kata itu terucap. Cahaya pedang menebas ke bawah, kekuatannya tidak menyerang dada atau perut, juga tidak menembus jiwa, tetapi tepat mengunci lengan kanan gagak emas Hao yang memegang pedang, mengarah langsung ke tongkat Kaisar Dewa yang membawa warisan ras dewa selama puluhan ribu tahun. Pada saat yang sama, Agnes melancarkan serangannya. Lengannya terentang ke depan dengan keras, pita biru es di sekitarnya meledak, melepaskan esensi Dewa Es tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang sangat besar dan dingin itu menyatu menjadi kerucut es raksasa yang berfaset, panjangnya sekitar 10 kaki. Pola es dewa kuno yang halus mengalir di permukaan kerucut es. Aura dingin, yang membeku selama ribuan tahun, membawa cahaya tajam yang merobek saat melesat di udara, mengenai sisi pedang pembunuh naga, mengarah langsung ke jantung vital gagak emas Hao. Saat aura dingin itu lewat, udara langsung membeku, berputar menjadi garis-garis es putih salju yang berliku-liku di langit. Debu yang melayang dan kerikil yang tersebar membeku seketika, bahkan gelombang energi spiritual yang tersebar pun membeku. Embun beku menyebar di tanah, dengan cepat meluas di sepanjang retakan di lapisan batuan, menyebabkan batuan beku berderak. Ekspresi gagak emas Hao yang sebelumnya acuh tak acuh retak untuk pertama kalinya. Di matanya, Dev dan Agnes hanyalah dua pembudidaya dewa emas yang seperti semut. Betapapun hebatnya teknik mereka, mereka tidak akan mampu menembus perlindungan suci dari Dewa Emas Agung. Namun, tepat ketika pedang abu ungu itu hendak mencapai lengan kanannya, tongkat Kaisar Dewa yang dipegangnya di telapak tangan, pedang yang tidak pernah berubah selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba mengeluarkan getaran yang cepat dan dahsyat. Berdengung. Suara pedang yang sangat halus dan sangat menyayat hati merambat di sepanjang gagang pedang ke dalam jiwa gagak emas Hao. Itu bukanlah resonansi artefak magis, tetapi tangisan duka dari esensi artefak suci yang ditahan. Rune suci kuno yang terukir jauh di dalam embrio pedang secara naluriah merasakan ketakutan, dengan panik bergerak dan menghindar. Gumpalan kekuatan abu-abu yang kacau itu tampaknya menjadi musuh semua keilahian dan semua hukum. Apa? Pupil mata gagak emas Hao yang berwarna emas gelap tiba-tiba menyempit, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Ia telah menggunakan kekuatan Kaisar Dewa selama ribuan tahun, menaklukkan alam bawah yang tak terhitung jumlahnya dan melawan iblis luar angkasa. Tidak ada kekuatan yang pernah menimbulkan rasa takut pada artefak tertinggi ini. Pada saat kritis ini, ia dengan paksa menekan keterkejutannya, pergelangan tangannya bergerak cepat saat ia menghunus pedangnya untuk menangkis. Cahaya suci keemasan memenuhi bilah pedang, seketika membentuk lapisan demi lapisan penghalang suci. Namun mata Dev jernih. Sejak saat ia menyerang, tujuannya bukanlah untuk membunuh tubuh fisik gagak emas Hao, tetapi untuk melumpuhkan artefak ini, memutuskan medium yang menghubungkannya dengan alam ilahi. Dentang. Suara dentingan logam yang memekakkan telinga mengguncang lembah, jernih dan menggema, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit dan jiwa mereka mati rasa. Dua kekuatan purba bertabrakan dengan dahsyat, gelombang kejut melingkar menyapu ke segala arah, debu mengepul ke langit, menutupi separuh langit. Kekuatan kekacauan berwarna abu-abu, seperti ular hitam berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, merayap di sepanjang permukaan pedang yang bersentuhan,
mengabaikan penghalang ilahi dan dengan paksa menembus otoritas Kaisar Dewa, dengan panik menggerogoti rune suci berlapis emas di permukaannya. Rune suci emas yang tadinya bersinar terang dan suci langsung redup saat bersentuhan dengan kekuatan kekacauan, pola-polanya berputar dan berubah bentuk, berkedip seperti cahaya bintang, seperti lilin yang bergoyang dalam badai, di ambang padam. Serangkaian suara retakan terdengar dari dalam artefak, halus namun mematikan. Gagak emas Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan ilahi antara dirinya dan otoritas Kaisar Dewa sedang diputus secara paksa. Dalam sekejap, serangan pembekuan Agnes tiba di hadapannya. Sebuah duri es kristal besar menghantam dada gagak emas Hao dengan keras. Terpaksa melakukan banyak tugas sekaligus, ia dengan cepat mengerahkan kekuatan ilahinya, memadatkan perisai cahaya suci yang tebal, bulat, dan berwarna emas. Paku-paku es itu hancur dengan deru yang memekakkan telinga, menyebarkan kristal biru es yang tak terhitung jumlahnya yang langsung membekukan tanah saat benturan. Namun, hawa dingin ekstrim yang melekat pada lapisan es meresap melalui celah-celah perisai suci, dengan cepat naik ke meridian lengan kanannya yang memegang pedang. Dalam sekejap, lapisan tipis embun beku menutupi tangan kanan gagak emas Hao yang kuat dan perkasa, penuh dengan kekuatan suci. Rasa dingin itu membekukan aliran meridiannya, menghambat sirkulasi kekuatan sucinya. Ujung jari-jarinya yang memegang pedang tiba-tiba kaku, kekuatannya berkurang sepertiga. Sekarang, Dev, napasnya tersengal-sengal dan dadanya berdenyut kesakitan, memaksa dirinya untuk menahan serangan balik kekuatan spiritualnya, berteriak dengan ganas. Wosh! Zier, yang telah mengumpulkan kekuatannya sejak lama, tiba-tiba melesat di udara. Cahaya pedang ungu Zier melonjak, melepaskan semua posisi bertahan, berubah menjadi meteor ungu yang melesat melintasi langit, siap untuk merebut celah yang sekilas ketika gagak emas Hao menangkis dengan pedangnya, lengan kanannya membeku, dan keseimbangannya hilang. Pedang ungu menyembunyikan semua fenomena pedangnya, memadat hingga kesempurnaan tertinggi, dan menusuk tanpa suara, begitu cepat menembus bayangan dan menghilang dengan dentang senyap, seperti guntur takdir, menembus tenggorokan Jinwu Hao dalam sekejap. Swoosh! Energi suci emas yang hangat dan kental menyembur keluar, menyemprot ke tanah berbatu yang hangus, mendesis dan mengeluarkan asap putih saat benturan. Tubuh gagak emas Hao yang menjulang tinggi tiba-tiba kaku, mata emas gelapnya tiba-tiba melebar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kekaguman, dan amarah. Ia sombong, menggunakan kekuatan Kaisar Dewa dan memandang rendah semua makhluk hidup di alam bawah. Seharusnya ia menghancurkan ketiga pembudidaya tingkat rendah itu, tetapi kecerobohan sesaat mengganggu ritmenya, menyebabkan ia sama sekali mengabaikan wanita berjubah ungu yang kultivasi abadinya tak terukur. Kedua pembudidaya yang tampaknya paling lemah itu menggunakan harta karun primordial mereka, harta karun tertinggi yang menahan kekuatan suci, menembus pertahanan ilahinya yang tampaknya tak tertembus. Namun, pada saat rasa sakit yang menyiksa itu menyapu jiwanya, senyum dingin dan menyeramkan perlahan melengkung di sudut bibirnya yang kaku. Darah suci keemasan terus mengalir dari luka di tenggorokannya, menodai kera emasnya. Suaranya serak dan patah-patah, setiap kata diucapkan dengan nada melengking karena rasa sakit akibat gesekan daging, untuk ke-17 kalinya, kamu pikir. Kamu bisa membunuhku seperti ini. Terlalu naif. Saat kata-katanya terucap, tubuhnya yang berat ambruk ke belakang, jatuh ke tanah dengan suara keras, menimbulkan kepulan debu dan menyebabkan dasar lembah sedikit bergetar. Cahaya suci yang tersisa perlahan meninggalkan tubuhnya, dan vitalitas permukaannya dengan cepat menghilang, membuatnya tampak tidak berbeda dari Dewa Emas Agung yang telah jatuh. Cepat! Agnes, segera bekukan mayat itu. Pisahkan dari energi spiritual langit dan bumi, dan segel jiwanya keluar. Dev menoleh tajam, matanya dipenuhi dengan urgensi. Pada saat percakapan mereka, dia telah mendeteksi fluktuasi daya tarik domain suci yang sangat halus melalui persepsi kekacauannya. Agnes tidak berani ragu sejenak. Menekan rasa pusing akibat penipisan energi spiritualnya, 10 jarinya dengan cepat membentuk segel tangan, mengaktifkan semua 60% asal-muasal Dewa Es yang tersisa di dantiannya. Aliran dingin yang ekstrim, seperti air terjun es kuno, menyelimuti mayat Jinwu Hao. Embun beku yang menusuk menyebar dari atas ke bawah, menyegel kulit, daging, pembuluh darah, dan tulang, membekukan aliran darah dan daging dalam sekejap. Krak-krak-krak. Lapisan demi lapisan embun beku menumpuk, inci demi inci, kaki demi kaki, 3 kaki, akhirnya menyatu menjadi peti mati es yang tebal, sempurna, dan tembus pandang. Es itu mengunci semua kekuatan hidup, semua fluktuasi spiritual, sepenuhnya menyegel gagak emas Hao di dalamnya, benar-benar mengisolasi bahkan gerakan sekecil rambut atau kehangatan darah yang tersisa. Peti mati es itu sebening kristal, memantulkan senyum jahat di wajah mayat itu, membeku dalam waktu, memancarkan aura yang mengerikan. Pertempuran berakhir sementara, niat membunuh yang tegang tiba-tiba menghilang, dan ketiganya rileks, secara bersamaan menghembuskan napas udara pengap.
Punggung Agnes sedikit membungkuk, bahunya gemetar, napasnya yang cepat dan berat bergema di sekitarnya. Kekuatan Dewa Es yang berlebihan terus-menerus berbalik menyerang meridiannya, rasa kebas yang menusuk tulang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Lapisan kelelahan menyelimuti mata birunya yang dingin, bulu mata panjangnya terkulai lemas, dan keringat membasahi pelipisnya, menetes di dagunya yang pucat. Namun saat ia menghadap peti mati es itu, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya, kelelahan akibat pertempuran sengit berhari-hari perlahan menghilang. Dev menyarungkan pedangnya, telapak jarinya menyeka keringat dingin dari dahinya yang panas. Luka sempit dan tajam di sisi jubah abu-abunya adalah bekas cahaya pedang suci yang sebelumnya terpancar dari gagak emas Hao. Kulitnya robek, darah merah tua perlahan merembes keluar. Untungnya, itu tidak merusak dantian atau fondasi kultivasinya. Luka itu tidak fatal. Pengaktifan terus-menerus hukum spasial dan kekuatan kekacauan telah menyebabkan rasa sakit berdenyut di meridiannya, dan energi spiritual dantiannya hampir habis. Zier berdiri bersandar pada pedang ungu, ujungnya miring ke batu, menstabilkan tubuhnya yang terhuyung. Napasnya sedikit tenang, energi abadinya perlahan surut, tetapi keseriusan di antara alisnya tetap tidak berubah. Jari-jarinya yang ramping sedikit mengencang, cengkeramannya pada gagang pedang tidak pernah mengendur. 17 serangan, masing-masing menguras esensi abadinya sendiri, tampaknya memberinya keunggulan, tetapi kenyataannya, dia sudah kelelahan. Dengan cara ini, memutus sepenuhnya kekuatan hidupnya seharusnya mencegah kebangkitannya, kan? Bahkan dengan campur tangan dewa, dia seharusnya tidak dapat menembus segel es abadi. Agnes berbicara dengan lembut, nadanya menunjukkan ketidakpastian yang tak terselubung. Segel es adalah teknik primal terkuatnya, tetapi kegagalannya yang berulang telah mengguncang kepercayaan dirinya. Dev tidak menjawab, tetapi menatap tajam peti mati es kristal itu. Jauh di dalam mata ungunya, indera ilahi kekacauannya menyebar dengan sekuat tenaga, dan gumpalan kesadaran ilahi abu-abu menembus lapisan es, menyelidiki asal-usul mayat tersebut. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyempit, alisnya berdenyut hebat, dan rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke tulang punggungnya hingga ke puncak kepalanya. Kekuatan kekacauan sangat sensitif. Ia dengan jelas mendeteksi bahwa di dalam mayat yang tampak tak bernyawa di dalam peti es, tersembunyi jauh di dalam secerca fluktuasi kehidupan yang sangat lemah dan terus-menerus. Fluktuasi halus dan eterik itu, tersembunyi jauh di dalam esensi ilahi, menipu indera ilahi biasa, namun tidak dapat lolos dari persepsi kekacauan dari berbagai hukum yang melacak asal-usulnya. Kejatuhan seorang dewa emas agung, jiwa ilahi mereka lenyap, kekuatan hidup mereka terputus, seharusnya langsung kembali menjadi ketiadaan. Tetapi kekuatan hidup mayat ini tidak pernah benar-benar berhenti. Itu hanya sengaja tertidur. Ada yang salah. Dev merendahkan suaranya, nadanya berat dan serius, penuh kewaspadaan. Aura primordialnya masih ada, tidak ada jejak yang hilang, tertidur jauh di dalam tulangnya. Segel es tidak dapat menghentikan bimbingan alam ilahi. Cahaya abadi Zier tiba-tiba surut, hatinya tenggelam. Ia mengaktifkan indera ilahi abadi yang tersisa untuk menyelidiki, dan setelah beberapa saat, kelelahan yang mendalam menyelimuti matanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketidakberdayaan terlintas di mata Zier yang biasanya dingin, otoritas kebangkitan para dewa ortodoks di alam atas berakar pada dimensi ilahi, melampaui hukum dunia ini. Teknik pembekuan, perobekan, dan penyegelan biasa semuanya dapat menembusnya, bahkan rune isolasi abadiku pun tidak dapat menghentikannya. Begitu dia selesai berbicara, kehampaan di puncak langit tiba-tiba hancur. Cahaya keemasan yang menyilaukan, membentang ribuan mil, turun dari alam surgawi atas, tajam seperti pedang suci tertinggi, merobek lapisan penghalang spasial dan menembus langsung peti mati es kuno setebal 3 kaki. Krak, krak. Suara retakan yang tajam dan memekakkan telinga bergema di lembah. Sebuah retakan tipis muncul tepat di tengah peti mati es, dan cahaya keemasan meresap ke dalam di sepanjang retakan, seketika menciptakan jaring laba-laba retakan yang menutupi seluruh peti mati es. Kristal es hancur, embun beku menghilang. Peti mati es yang berat dan kokoh itu, di hadapan cahaya keemasan alam ilahi tertinggi, menjadi rapuh seperti es tipis, hancur menjadi serpihan es putih berkilauan yang tak terhitung jumlahnya dan terbawa angin. Cahaya suci keemasan perlahan menyelimuti tubuh gagak emas Hao, seketika memulihkan tulang-tulangnya yang hancur, pembuluh darah yang tersumbat, dan organ-organ yang rusak. Tubuhnya yang sebelumnya kaku dan dingin melayang di udara, kelopak matanya yang tertutup sedikit berkedip. Detik berikutnya, mata emas gelapnya terbuka lebar, cahaya ilahinya menyilaukan dan lebih intens, lebih mengamuk dari sebelumnya, tekanan ilahinya melonjak hingga 30%. Itu adalah kebangkitan ke-18. Hahaha. Gagak emas Hao menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh lembah, membawa kekuatan suci yang mengamuk yang mengguncang jiwa semua orang dan membalikkan ki mereka.
Api suci keemasan yang mengamuk meletus di sekelilingnya, serpihan es yang jatuh menangkap api suci dan seketika menguap menjadi ketiadaan. Kalian pikir es saja bisa memenjarakanku? Kalian semut dari alam rendah, pandangan kalian sangat dangkal. Ia menunjuk ke langit, nadanya arogan dan gila. Kekuatan kebangkitanku berakar pada esensi alam ilahi, diberkati oleh dewa berdimensi lebih tinggi. Es tidak akan berhasil, api tidak akan berhasil, penghancuran tidak akan berhasil. Selama alam ilahi masih ada, aku akan abadi, terlahir kembali tanpa henti. Dalam amarahnya, ia menggenggam otoritas kaisar dewa yang telah dipulihkan, seberkas pedang emas sepanjang 10.000 kaki menyapu ke segala arah, sementara gelombang kekuatan dewa yang menghancurkan menghantam. Zier segera melangkah ke depan, menggunakan energi abadi yang tersisa untuk menciptakan perisai abadi ungu, menerima serangan yang mendominasi ini. Boom! Kekuatan benturan yang dahsyat membuat Zier terhuyung mundur 7 langkah, setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di batu. Rasa manis muncul di tenggorokannya, dan setetes darah merah mengalir di bibirnya, menodai dagunya yang putih. Aura abadi primordialnya melonjak hebat, dan cahaya ungu di sekitarnya meredup cukup banyak. Dev dan Agnes, yang terjebak dalam guncangan susulan, terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan. Dev dengan cepat menancapkan pedang penebas naganya ke batu keras, menggunakan kekuatan itu untuk menstabilkan dirinya. Benturan keras itu menjalar melalui gagang pedang, membelah tangannya dan menyebabkan darahnya menyembur keluar. Punggung Agnes membentur pilar batu biru aula utama dengan keras. Bunyi gedebuk tumpul bergema saat dia mengerang, organ dalamnya bergetar hebat, rasa dingin menjalari tubuhnya, dan rasa sakit yang menusuk menjalar melalui meridiannya. Setelah kebangkitannya, aura gagak emas Hao tidak hanya tidak berkurang tetapi justru menguat. Kematiannya yang ke-18, bukannya merusak esensinya, malah berubah menjadi nutrisi yang diberikan oleh alam ilahi, menempa fondasi ilahinya dan memperkuat buah daunnya yang rusak. Ia menundukkan pandangannya ke 3 individu yang lemah dan terluka itu, mengamati mereka seperti binatang buas yang dikurung, matanya menyala dengan niat membunuh, kekuatan spiritual kalian telah habis, esensi dao kalian telah menipis. Berapa kali lagi kalian dapat bertahan? Sekali. Setengah kali. Betapapun luar biasanya kemampuan kalian, dapatkah kalian menahan siklus kebangkitan yang tak berujung? Dev menggertakkan giginya, menggunakan lengannya untuk perlahan-lahan menopang dirinya. Luka yang dalam dan memperlihatkan tulang di bahu kirinya terus berdarah, pakaian yang robek menempel pada daging yang hangus, meridiannya dipenuhi retakan halus, kekuatan spiritualnya mengalir dengan stagnasi yang ekstrim. Namun, ia mengangkat matanya, tatapan ungunya masih tajam seperti pedang abadi yang terhunus, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Agnes, menggunakan es untuk menghalangi kekuatan suci dimensional tidak akan berhasil. Dev menyeka darah dari sudut bibirnya, rasa sakit itu merangsang pikirannya yang hampir kelelahan. Nada suaranya tenang dan tegas. Kalau begitu, mari kita coba metode penghancuran. Api kekacauanku akan membakar asal mula semua hukum, memutuskan hubungan dimensional antara tubuh fisiknya dan alam ilahi, memutus jalur kebangkitan. Agnes, menopang bahunya yang sakit dan mati rasa, mata birunya yang sedingin es dipenuhi kekhawatiran, mengetahui sifat dominan api kekacauan dan harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan api primordial, api kekacauanmu menyentuh batas hukum alam ini, tetapi lawannya adalah Dewa Emas Agung, yang berakar di dimensi alam ilahi, bisakah kekuatanmu benar-benar menembus penghalang dimensional? Begitu asal mulamu terkuras, fondasi daomu akan rusak, dan kultivasimu akan mundur. Jika kita tidak mencoba, kita semua akan binasa di sini hari ini. Dev mengangkat matanya, tekad putus asa membara di mata ungunya. Ia rela merusak fondasi daunnya dan melampaui asal-usulnya untuk menerobos situasi mematikan ini. Serangan gabungan ketiga, pukulan yang menentukan, akan segera terbentuk. Zier langsung berhadapan dengan gagak emas Hao, dengan gegabah menyalurkan esensi abadinya, gerakannya lebar dan menyapu, meninggalkan semua pertahanan untuk mati-matian menarik perhatian gagak emas Hao. Agnes mengapit, hukum esnya menyegel ruang udara di sekitarnya, menghalangi jalur pelarian apapun. Dev menyembunyikan niat membunuhnya, melancarkan serangan dari samping, memanfaatkan esensi kekacauan terdalam dari dantiannya dan menyalakan api suci kelahirannya. Di pedang penebas naga, nyala api abu-abu keunguan perlahan naik. Nyala api ini tidak seperti api spiritual, api suci, atau api iblis lainnya di dunia. Ia tidak membutuhkan oksigen untuk terbakar, tidak membutuhkan bahan bakar untuk mempertahankannya. Ia membakar dimensi hampa, mengedarkan ritme Dao, dan melarutkan esensi hukum itu sendiri. Saat api berkobar, ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis, seluruh kekuatan spiritual dunia surut, semua hukum padam, dan Dao kembali menjadi ketiadaan. Inilah kartu truf pamungkas kekuatan kekacauan, asal mula penciptaan, dan musuh bebuyutan semua hukum. Bersambung.